Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini aku akan memberikan tutorial menggunakan MySQL bagi pemula. Terus aku tuh mau bikin dengan tabel yang ada di sini. Jadi aku udah bikin semuanya saling berrelasi. Biar nanti kita bisa menggunakan foreign key. Terus yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan SMPP-nya dulu. Kita hidupkan Apache sama MySQL-nya. Setelah itu, kita bisa Windows R. Terus ketik cmd, dan setelah itu kita OK. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam si MySQL-nya. Caranya yaitu ini, ikutin aja. Salah. Nah, kalau misalnya kalian ada kendala di bagian, kita jadi 2 aja. Tanda dia udah terhubung adalah dengan apa namanya, ada welcome ini. Terus sekarang kita bikin database-nya dulu. Yang di dalam database itu nanti ada tabel-tabel ini. Jadi kita bikin di manakah aku tulis itu? Create database. Mungkin karena di sini tentang film mostly, jadi aku bioskop karena di sini ada tiketnya. Create database bioskop. Terus kalau udah query OK, berarti kita gunakan database tersebut, berarti use bioskop. Nah, sekarang kita bikin table yang pertama dulu. Yang di antara semua ini, tabel yang pertama adalah rumah produksi. Karena kalau dilihat-lihat, di sini kan ada rumah produksi, ada film, ada jadwal tayang, ada tiket. Di antara mereka semua, cuman di dalam tabel rumah produksi yang nggak mengambil data dari tabel-tabel yang lain. Sedangkan yang lain tuh mengambil data dari gimana? Ya, kayak gini, kayak film, dia tuh ngambil datanya rumah produksi. Terus si jadwal tayang juga ngambil datanya rumah produksi sama judul sama si film. Kayak gitu juga tiket, dia mengambil datanya si jadwal tayang. Makanya di antara semuanya cuma rumah produksi yang tidak mempunyai data yang dia tuh juga ngambil dari data orang. Jadi yang pertama kita bikin create table rumah produksi. Kalau dia 2 suku kata, lebih baik pakainya kayak ini. Terus kita jangan langsung enter, kita gini dulu. Yang pertama kita bikin ID, terus kita kasih tipe datanya. Karena dia ID, dia integer, kita isi aja di sini 20. Terus ID integer, kita bikin di sini primary key. Karena ID itu nggak boleh sama dengan yang lain, makanya dia primary key. Terus supaya dia terisi sendiri, kita bikinnya di sini auto increment. Lalu setelah itu tabel nama rumah produksi. Kita kasih varchar karena isinya nanti akan berupa teks. Terus 100 saja. Yang di dalam kurung adalah banyaknya kosakata yang bisa kita pakai, banyaknya karakter yang bisa kita pakai.
Terus supaya dia nggak kosong, kita isi not 0. Jadi kalau misalnya dia kosong, nanti dia akan error. Terus yang terakhir country, dari mana asal filmnya, nomor produksi ya filmnya. Farkat juga kasih aja 100.000, not 0 aja. Dan ini kan terakhir, nggak ada lagi data yang mau kita isi, nggak ada lagi field yang mau kita isi, jadi kita nggak usah kasih koma. Kita tutup, karena di sini dia ada kurung, berarti kita tutup kurung juga di sini. Terus tutup dengan perintahnya. Nih, bismillah. Oke, query oke katanya kan. Terus sekarang kita mau masukin ke dalam si table rumah produksi ini data-datanya. Jadi insert into rumah produksi values. Insert into rumah produksi values. Terus yang pertama ID kan. ID karena dia auto increment, jadi kita nolkan aja. Maksudnya itu kosong biar terminalnya yang ngasih sendiri nomornya berapa. Terus nama rumah produksi, tunggu. Aku sediain filmnya dulu. Rumah produksi. Yang pertama itu KJ film. Bukan. Warner Bros. Terus country-nya dari Inggris. Terus yang kedua Walt Disney Pictures. Dia juga dari Inggris nih. Yang ketiga di sini enggak. Picture. Dari Indonesia. Terus yang keempat, aku akan isi 5 data. Yang keempat, Jorpong film. Jorpong film. Ini Thailand. Ini dari dan karena ini terakhir, jadi kita tutup pakai ini aja. Terus bikin datanya harus berurutan. Kan tadi kita kayaknya ID, jadi di sini ID kita nolkan karena dia udah auto increment. Terus Warner Bros sama yang lain-lainnya itu karena dia nama rumah produksi. Terus country-nya dari Inggris. Ini AS sudah tidak bisa diganti. Oke. Dah, bismillah. Terus sekarang kita bisa ngeluarin tabelnya dengan select all from table rumah produksi. Nih, ini tabelnya. Terus karena
Yang kedua kita bikinnya film, karena kalau jadwal tayang, di jadwal tayang ada dia mengandung data dari judul film, jadi kita bikinnya film dulu. Nah, kita bikin create table film. Yang pertama bikin ID-nya, kita samain aja sama yang di atas. ID-nya integer memiliki. Terus judul film, kita bikin varchar terus 100 saja. Dan not null juga. Terus genre kita bikin varchar juga 100 not null. Terus durasi varchar aja, karena kita bikinnya 1 jam 30 menit. Jam sama menitnya berupa kata, jadi varchar aja kita bikin 1 not null. Terus yang terakhir rumah produksi ID, kita pakainya integer karena nanti kita cuma ngisi berupa angka 1, 2, 3 ngikutin ID yang ada di sini. Makanya kita bikinnya cuman ID integer. Tadi integer dia berapa? 20 aja. Terus kan ini ceritanya rumah produksi ID ini ngambil dari ID yang ada di rumah produksi. Berarti kita pakai foreign key dalam kurung rumah produksi ID. Rumah produksi ID. References dari tabelnya tadi rumah produksi yang ID-nya yang diambil dari ID. Nih, kan selesai, nggak usah dikasih koma, kita tutup. Coba kita lihat dulu hasil dari tabelnya dengan guess film. Ini hasilnya. Udah auto increment. Kalau foreign key-nya berhasil, dia akan keluar bold. Terus sekarang kita lanjut nge-insert apa sih namanya? Data-datanya. Berarti insert into film values. Yang pertama ID, berarti kita isinya nol. Terus tunggu judul filmnya. Sebentar. Ini Harry Potter and the Chamber of Secrets. Panjang deh. Terus habis itu genrenya fantasi. Terus durasinya dari dulu. Dua jam
21 menit. Tutup, kasih koma. Nah, itu juga yang lainnya. Supaya nggak lama, aku akan skip dulu. Setelah aku perhatikan, aku salah, guys. Aku lupa bikin ID rumah produksi. Coba kalau kita selesaiin, kita tutup, dia akan error. Jadi bikinnya, mana udah jauh lagi. Nih, ini terus di sini harusnya kasih ID. Aku bikinnya udah sesuai sama ID dia ID dari rumah produksi kan. Jadi kalian sesuaiin aja dia dari rumah produksi yang mana. Misalnya yang nomor 1 kan dari rumah produksi Warner Bros. Berarti kita cuma ngambil angka 1. Dah, kayak gitu aja. Oke, kita skip dulu. Nah, udah selesai. Sekarang tinggal aku tutup. Dah. Sekarang kita coba select all untuk melihat datanya from film. Nih. Ini dia akan menyesuaikan dengan si ini. Jadi kalau dibacanya itu rumah produksinya itu dari Warner Bros. Rumah produksi si Narnia dari Walt Disney, Home Siloa dari Visinema. Ini kayak gitu cara bacanya karena 1 2 3 4 5. Lalu tunggu. Terus sekarang kita lanjut bikin tabelnya si jadwal tayang. Kita mulai dulu dari jadwal tayang kan, ID-nya. ID integer 20. Terus dia primary key sama auto increment. Terus setelah itu kita ngambil dari judul film, di ID judul film, foreign key kayak yang tadi. Jadi kasih namanya judul film ID. Dia berarti integer juga 20. Terus udah kita bikin di sini kayak yang tadi, foreign key, references, rumah, menunya. Foreign key si judul film ID references judul reference-nya dari judul film ID-nya. Bismillah. Bukan judul film, coy. Ini sesuai nama table. Itu film ID. Insya Allah kayak gitu, coy. Nih ya kan, bentar. Terus yang ketiga rumah produksi. Kita ngambil dari sini aja. Nih dari rumah produksi ID, terus foreign key, rumah produksi. Terus sekarang bikin jadwal tayangnya.
Kita bikinnya varchar aja, karena kita bikin tanggal dan jam berapa. Jadi 100. Udah, kita tutup. Terus sekarang kita insert into jadwal tayang values. Yang pertama itu tadi ID, karena ID berarti dia 0. Terus di film kita ngambil dari ID si ini aja, ID judul film. Emang 1. Terus rumah produksinya juga 1. Terus jadwal tayangnya, misalnya Harry Potter. Bagusnya malam Jumat, berarti Kamis jam berarti dia tadi udah masuk function jam 20.00. Coba diperhatikan, udah 4 data, berarti tutup. Terus gitu juga di data yang lain, aku skip aja biar cepet. Di sini aku salah karena aku bikin ini si Jumat. Si Jumat ada kutip atasnya, jadi dia ngira kalau aku cuma bikin Jum, jadi ini dia tuh beda lagi, makanya dia turun. Jadi aku bikin ulang, error kan. Berarti Jumat nggak usah kasih itu. Jumat 20 aman dia. Terus sekarang yang terakhir escape, itu serunya nonton hari Selasa agak siang jam 4. Karena udah akhir, berarti kita tutupnya dengan ini di sini. Terus kita coba lihat tabelnya, select all from jadwal tayang. Nih, dia ngikut judulnya ini punya nama produksinya dari sini. Terus kita bikin tabel yang terakhir, yaitu tabel tiket. Berarti create tabel tiket. Dia di situ ada ID integer 20, primary key, sama auto increment. Nama di sini. Terus jadwal tayangnya kita ngambil pakai foreign key lagi, jadwal tayang ID pakai integer berarti 20. Terus foreign key jadwal tayang ID references jadwal tayang ID, terus foreign key, terus nama. Ini nama pembeli tiket, aku nggak tahu gimana caranya. Nama pembeli aja, pembeli parkar 100. Kita jangan sampai dia nggak keisi, not more. Terus terus
kursi. Kita di sini mau pakai cek. Cek berarti kita bikinnya di dalam sini kan. Aku bingung. Bagusnya kasih cek di bagian kursi atau harga. Wait. Let me think. Nggak tahu sih, kayaknya bisa juga. Tapi kita ikut ke bapaknya aja. Aku terserah kamu. Terus style guide. Kata bapaknya kasih nama apa? Ah ya dah. Ya udah. Kursi. Kayaknya jangan kursi. Kursi berarti integer karena dia kursi ya. Nah, terus kita kasih di harga aja. Guna cek adalah masih umur orang ini udah cukup nggak di umur ini, nggak usah bikin harga aja. Saya juga lagi bikin tugas. Harganya integer aja. Saya Naya. Mana sih? Itu Naya. Telepon aja. Aku udah ngetok ini. Nih harga integer karena dia harga, jadi pakai angka. Tengok. Terus kita kasih cek. Udah dia telepon tak bisa. Yang mana harganya nanti nggak bisa harganya harus di atas 0. Jadi kalau misalnya harganya di bawah 0, dia nggak akan muncul filmnya. Nggak mungkin kan harga di bawah 0. That's why. Aduh panas. Kita bikin sekarang insert into ticket values. Ini 0, ID-nya 0, terus jadwal tayangnya ngikutin si ini. Berarti 1. Terus nama penontonnya misalnya Naya. Terus kursi nomor 24. Takbir, iya. Kursi nomor 24. Terus harga tiketnya. Berapa sih tiket biasanya? Kalau udah sampai 25.000. Kalau kalian pakai titik, dia nggak akan keluar. Jadi gini aja. Dia nggak akan keluar 0000 di belakangnya. Nih, udah cukup kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup. Kasih koma. Aku bikinnya skip aja. Nah, udah selesai, kita tutup. Coba kita lihat, select all from ticket. Udah keluar. Terus sekarang kita mau coba bikin beberapa menggunakan data-data ini. Apa ya? Kita bikin kita coba-coba beberapa operator yang ada di sini. Pertama dipakai between dulu. Sekarang misalnya between itu kan antara. Jadi kita mengeluarkan mengeluarkan table yang di sana harganya antara segini sampai segini. Misalnya antara dari 100 misalnya, antara 50 sama 100. Berarti kita select all from table ticket where harganya between
between 50.000 and 100.000. Bismillah, betul. Select up from ticket where harga between. Dia keluar harga-harga yang di antara 50 sama 100. Ini Parsi, Zahro, Takia sama Pira 150.75. Itu untuk between. Terus sekarang operator like. Operator like tuh ada dua. Ada yang menggunakan diskon apa namanya persen. Ada yang menggunakan underscore. Sekarang kita coba yang bagian diskon dulu. Select all from ticket where misalnya kita mau ambil nama pembelinya itu yang ada huruf A di akhirnya. Where nama pembeli itu nama pembeli like si diskon A. Tandanya A itu di belakang semua huruf gitu. Bismillah. Nih keluar nanya Takia Pira. Kalau misalnya gantian, yang mana di situ nggak ada yang sama lagi nama depannya. Kalau misalnya kalian taruh diskonnya di depan, berarti A-nya yang di depan, berarti yang awalnya tuh A duluan. Terus ini untuk like yang pakai diskon. Sekarang coba kita coba yang pakai underscore. From ticket where nama pembeli like underscore A. Bismillah. Empty set. Kenapa empty set? Coba. Ini ada Zahro, ada Nanya, ada Tani. Coba kita lihat di MySQL. Kalau nggak salah underscore lah. Iya, seharusnya dia keluar yang di sininya A. Nama keduanya A. Seharusnya keluar Nanya, Takia. Tapi nggak tahu. Biarin aja. Itu kalau dia like. Sekarang kita coba yang not like. Nih, kita tambahin aja not. Berarti dia kebalikan dari yang tadi, yang dia nggak A di belakangnya.
Anwar, Zahro, sama Hani. Itu untuk operator like dan not like. Terus sekarang kita keluarin logika N. Bisa pakai itu juga. Nama pembeli. Kalau N dia tuh harus sama. Jadi misalnya kita ngeluarinnya nama pembeli si Naya. Berarti yang harganya tuh juga harus sesuai sama yang punya Naya. Harus yang 25. Nama pembeli N harganya 25.000. 25.000. Keluar ini. Terus sekarang kita mau order by ASC sama Des. Ini tuh kalau ASC berarti kita mulai dari yang paling kecil. Coba kita yang underscore tadi kita pakai lagi. Kita kasih ini. Oh, dia harus dikasih si apa sih namanya? Si diskon di belakang. Kayak itu. Terus coba select all from ticket order by harga ASC. Bismillah. Jadi dia mulai dari harga terendah sampai tertinggi. Kebalikannya kalau ini dash berarti dari yang tertinggi dari ke terendah. Terus kita coba yang limit. Di select all from ticket. Kita kasih limit. Gimana ya? Kasih limit 6. Masa?
tiket limitnya kita kasih 3. Dia akan mengeluarkan cuma 3 data karena dia limit memberikan batasan. Terus sekarang kita count otomatis berhubungan sama ngitung kan, ngitung pasti harga. Jadi kita bikin di sini kita pakainya count karena kita mau ngeluarin all. Jadi S apa ya, total harga sinilah coba. Oh, ini dia ngitungnya yang ini, jumlah ini kita apa sih, jumlah jumlah si data kita. Coba yang lain, yang dia tuh total harga from tiket. Coba diginiin harga, kayaknya nggak bisa. Oh iya, dia kan menghitung data, bukan menjumlahkan. Kalau sum baru menjumlahkan. Cek, yang cek kita udah. Terus kita lanjut ke, oh my god, ke inner join. Kalau inner join nih aku mau pakai yang pendek aja, pendek. Karena kemarin pakai yang panjang aku malah blunder. Sekarang tuh aku mau ngeluarin nih kan, aku mau ngeluarin dari 2 table aja sih. Tunggu. Berarti nih judul film, terus sama judul film, genre, durasi, sama rumah produksinya. Select. Berarti kita ngeluarin dari film ya. Ya, film. Pendek. Film, kita kasih aliasnya F, terus judul kita keluarin, fieldnya mau kita keluarin, koma F, genrenya, terus F, durasinya, sama R untuk alias rumah produksi. Nama rumah produksi.
Terus kita bikin di sini prompt, kita ngambil dari data film inner join, kita masukin si inner join si rumah produksi kon. Ya, karena kita pendek-pendekin, jadi filmnya ditulis di belakangnya sama alias yang kita kasih. Terus rumah produksi juga. R on F titik. Rumah produksi ID, karena dia yang terhubung tuh rumah produksi ID sama dengan R titik ID. Bismillah, semoga betul. Betul. Jadi kan keluar jadinya judul filmnya, genre, durasinya berapa, nama rumah produksinya. Terus ini kalau kita milihnya 2. Kalau 3, misalnya tambah jadwal tayangnya. Berarti jadwal tayang dulu yang kita masukin. Biar, kan ini ceritanya di bioskop. Biar berurutan. Select J. Jadwal tayang. Terus ikutin yang ini aja. F judul film, F genrenya, F durasinya, terus yang R nama rumah produksi. Prompt jadwal tayang. Jadwal tayang J, inner join film F on. Kenapa ya? J titik yang nyambung. Ini F kan? Berarti judul film ID sama dengan judul film ID F titik ID. Terus ini untuk inner join yang table 1 baru 2 yang tergabung. Kita gabungin lagi, satu lagi inner join on inner join rumah produksi R on J titik rumah produksi ID sama dengan R titik ID. Bismillah, semoga betul. Alhamdulillah. Ya, keluar jadwal tayang yang tayang di hari Kamis. Itu adalah judulnya Harry Potter, genrenya ini, durasinya segini, nomor produksinya segini. Alhamdulillah, tidak salah. Terus ya Allah, sekarang kita yang bagian union joinnya. Misalnya
Kalau union join ini lebih simple sih. Select, misalnya kita ambil ID, terus judul film, terus genre from, ini apa nih? From film ya, film, terus kita unionkan. Ini kalau untuk union ya. Select ID-nya, terus ini film, jadwal tayang, ID sama jadwal tayang. Dari from jadwal tayang. Semoga betul. Jadi kita ngeluarin ID, judul film, sama genre dari table film, terus kita union select ID sama jadwal tayang dari table jadwal tayang. Bismillah. Error. Have a different number of column. Oh, dia harus sama. Kalau nggak sama, dia nggak bisa. Kita kurangin misalnya, genrenya nggak usah. Bismillah. Baru keluar. Kenapa dia harus sama? Karena dia, ya pokoknya dia harus sama deh. Pokoknya gitulah. Dia harus sama. Kalau dia nggak sama, dia nggak bisa. Karena dia turun ke bawah kan. Terus sekarang left join. Left join itu sama kayak inner join. Tinggal ganti misalnya di sini. Inner join-nya. Ganti jadi left join. Dia sama. Atau bisa juga select from film, left join. Left join siapa ya? Misalnya jadwal tayang on film titik apa gak ya? Dia tuh harus yang nyambung gitu loh supaya bisa keluar. Jadi dia mengeluarkan semua yang ada di table. Table.
film sama rumah produksi. Terus yang datanya sama, dia akan keluarkan satu nama yang pertama terpanggil. Kayak misalnya di sini kan yang sama tuh ID. Jadi dia ngeluarin cuma satu ID, nggak ngeluarin 2 ID. Oke. Dah, sekian tutorial dari aku. Kasih.